Hujan deras mengguyur kawasan Menteng malam itu tanpa ampun. Air turun seperti ditumpahkan langsung dari langit, menghantam pagar besi hitam rumah keluarga Adinegara yang menjulang megah di tengah jalan elit Jakarta Pusat. Lampu taman yang biasanya terlihat hangat kini terasa dingin dan menakutkan di mata Kirana Putri. Perempuan itu berdiri mematung di depan gerbang rumah dengan tubuh gemetar. Bukan hanya karena udara malam yang menusuk, tetapi juga karena kalimat terakhir yang baru saja diterimanya dari ibu mertuanya. Di tangannya hanya ada koper kecil berwarna abu-abu yang tampak kontras dengan rumah 3 lantai yang selama ini ia rawat seperti rumahnya sendiri. Rambut panjangnya basah menempel di wajah, sementara kedua matanya merah menahan air mata yang sedari tadi dipaksanya agar tidak jatuh di depan keluarga itu. Dari balik pintu utama yang tertutup keras beberapa detik lalu, suara Ibu Larasati masih terdengar samar, namun tajam seperti pisau. Mulai malam ini, kamu bukan bagian keluarga Adinegara lagi. Bentak wanita itu sebelum pintu dibanting begitu keras, hingga gema suaranya terdengar sampai halaman depan. Kirana menunduk perlahan, napasnya terasa berat. Ia tidak pernah membayangkan malam seperti ini akan benar-benar terjadi. Setelah bertahun-tahun mengorbankan hidup, tenaga, bahkan harga dirinya demi keluarga itu, ia justru diusir seperti pembantu yang sudah tidak berguna. Tega sekali mereka, bisik satpam tua di pos depan yang sejak tadi memperhatikan dengan wajah iba. Kirana hanya tersenyum tipis meski dadanya terasa sesak. Tidak apa-apa, Pak. Saya memang sudah tidak diinginkan di sini. Pria tua itu tampak ragu sebelum akhirnya mendekat membawa payung. Bu Kirana, mau saya bantu panggilkan mobil? Kirana menggeleng pelan. Terima kasih Pak Hasan, saya masih bisa pergi sendiri. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, pintu utama kembali terbuka. Ibu Larasati muncul dengan wajah penuh amarah. Wanita paruh baya itu mengenakan gaun satin mahal dan perhiasan emas yang berkilau terkena cahaya lampu rumah. Tatapannya kepada Kiran penuh kebencian, seolah perempuan itu adalah sumber seluruh masalah keluarga mereka. Kamu masih berdiri di situ? Hardiknya tajam. Mau menunggu banyu kasihan, lalu memanggilmu masuk lagi? Kirana mengepalkan tangannya kuat-kuat. Saya hanya menunggu kendaraan. Jangan sok menyedihkan di depan rumah saya. Bentak Larasati sambil menunjuk jalan. Selama ini kamu hidup enak karena nama Adinegara. Jangan lupa itu. Kalimat itu membuat Kirana perlahan mengangkat wajah. Untuk pertama kalinya, ada tatapan berbeda di matanya. Bukan sedih, bukan takut, tetapi luka yang sudah terlalu lama dipendam. Hidup enak? Suaranya lirih namun dingin. Saya bekerja siang malam untuk perusahaan itu, Bu. Larasati tertawa sinis. Bekerja? Jangan lucu. Yang membuat perusahaan ini besar itu anak saya, bukan kamu. Kirana ingin membalas, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Semua pengorbanannya seperti dihapus begitu saja. Ia teringat malam-malam panjang ketika dirinya menggambar desain sampai subuh, sementara Banyu tidur nyenyak. Ia teringat saat harus menahan sakit karena kelelahan demi menyelesaikan revisi proyek klien. Namun semua itu tak pernah dianggap ada. Tiba-tiba suara petir menggelegar keras. Hujan semakin deras. Larasati mendengus jijik sebelum kembali masuk dan menutup pintu tanpa rasa bersalah sedikit pun. Kini halaman rumah itu benar-benar terasa asing bagi Kirana. Rumah yang dulu ia isi dengan mimpi dan harapan kini berubah menjadi tempat yang mengusirnya keluar tanpa sisa harga diri. Kirana perlahan menarik koper kecilnya menuju gerbang. Setiap langkah terasa berat. Di luar pagar, jalanan Menteng tampak sepi dan gelap. Lampu kota memantul di genangan air hujan,
menciptakan bayangan samar yang membuat malam terasa semakin dingin. Untuk sesaat, Kirana berhenti melangkah, lalu menoleh ke arah rumah besar itu sekali lagi. Matanya berkaca-kaca. Semua yang kubangun di sana ternyata bukan milikku, gumamnya pelan. Namun jauh di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai berubah malam itu. Sesuatu yang selama bertahun-tahun terkunci oleh rasa takut dan pengorbanan. Dan keluarga Adi Negara belum tahu bahwa perempuan yang baru saja mereka buang keluar rumah itu sebenarnya memegang rahasia yang bisa menghancurkan semuanya. Di dalam rumah megah keluarga Adi Negara, suasana hangat dan mewah tetap berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Lampu kristal besar menggantung indah di ruang tengah, aroma kopi mahal memenuhi udara, dan suara musik jazz pelan mengalun dari speaker ruangan. Sangat berbeda dengan keadaan Kirana yang masih berdiri basah kuyup di luar pagar rumah. Banyu Adi Negara duduk santai di sofa kulit sambil menyilangkan kaki. Jas mahalnya tetap rapi, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa bersalah. Di tangannya, ponsel terus menempel di telinga karena panggilan dari salah satu investor asing belum selesai. Yes, of course. Oasis Cendana will become the biggest ecological project in Southeast Asia. Katanya dengan nada percaya diri. Trust me, the concept is extraordinary. Di seberang sana terdengar suara investor tertawa puas. Banyu ikut tersenyum bangga, seolah semua keberhasilan itu memang murni hasil pikirannya sendiri. Padahal beberapa jam sebelumnya, Kirana masih duduk di ruang kerja menyempurnakan revisi desain proyek tersebut sendirian. Rania berjalan mendekat sambil membawa segelas wine. "Kak, serius dia pergi begitu saja?" Tanyanya santai sambil melirik ke arah jendela. Banyu menutup mikrofon ponselnya sesaat. Biar saja. Tidak takut dia bikin masalah. Pria itu tertawa kecil penuh meremehkan. Masalah apa? Kirana tidak punya siapa-siapa. Ucapan itu membuat Rania ikut tersenyum sinis. Benar juga, dia terlalu lemah buat melawan keluarga kita. Banyu kembali melanjutkan teleponnya tanpa sedikit pun terlihat terganggu. Di pikirannya, Kirana hanyalah perempuan emosional yang akan kembali memohon beberapa hari lagi setelah sadar tidak bisa hidup tanpa fasilitas keluarga Adi Negara. Selama bertahun-tahun, ia sudah terbiasa melihat istrinya selalu mengalah. Namun saat panggilan selesai, Pak Surya selaku manajer keuangan perusahaan buru-buru masuk dengan wajah cemas. "Pak Banyu, saya baru dapat laporan dari bagian arsip digital." "Ada apa?" tanya Banyu datar. "Beberapa file proyek lama tidak ditemukan di server utama." Banyu mengernyit. "File apa?" Pak Surya menelan ludah. "Blueprint original proyek Puncak Lestari, lalu desain awal Oasis Cendana, dan beberapa dokumen saham perusahaan." Untuk pertama kalinya malam itu, ekspresi Banyu berubah. Tatapannya langsung tajam. "Maksud kamu hilang?" Sepertinya dipindahkan secara manual. Rania ikut berdiri panik. "Siapa yang akses?" Pak Surya terlihat gugup. "Akses terakhir menggunakan akun Bu Kirana." Ruangan mendadak hening. Hanya suara hujan dari luar yang terdengar menghantam kaca jendela besar rumah itu. Banyu perlahan mengepalkan rahangnya kuat-kuat. "Tidak mungkin," gumamnya pelan. Namun di saat bersamaan, ia mulai teringat sesuatu. Sore tadi sebelum pertengkaran besar terjadi, Kirana sempat masuk ke ruang kerja pribadinya cukup lama. Saat itu ia terlalu sibuk menghadiri meeting online hingga tidak memperhatikan. Rania langsung mendesis kesal. "Kurang ajar, jangan-jangan dia mencuri data perusahaan." "Diam!" bentak Banyu tiba-tiba. Rania terkejut melihat kakaknya mulai kehilangan ketenangan. Selama ini Banyu selalu terlihat tenang dalam situasi apapun. Tetapi malam itu ada kecemasan yang perlahan muncul di wajahnya.
karena hanya dia yang tahu seberapa berbahayanya dokumen-dokumen tersebut jika sampai jatuh ke tangan orang lain. Banyu segera mengambil ponselnya lalu menekan nomor Kirana. Sekali, dua kali, tiga kali, tetapi tidak ada jawaban. Kirana angkat teleponnya. Gumamnya mulai kesal. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk dari nomor istrinya. Hanya satu kalimat pendek. Aku sudah pergi. Kali ini jangan cari aku kalau hanya ingin mengambil sesuatu lagi. Mata Banyu langsung menegang membaca pesan itu. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Kirana berbicara dengan nada dingin tanpa rasa takut sedikit pun. Dan entah kenapa, malam itu Banyu mulai merasa dirinya baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Di bawah lampu jalan yang berkedip-redup di sudut kawasan Menteng, Kirana berdiri sendirian sambil memeluk tubuhnya yang menggigil kedinginan. Hujan belum benar-benar reda. Air masih menetes dari ujung rambutnya, membasahi mantel tipis yang sejak tadi tak mampu menahan udara malam Jakarta. Jalanan tampak lengang, hanya sesekali suara mobil melintas memecah kesunyian. Di tangan kanannya, Kirana menggenggam erat sebuah flash disk hitam kecil yang ukurannya tak lebih besar dari ibu jari. Benda itu terlihat sederhana, tetapi isinya mampu menghancurkan keluarga adinegara hanya dalam hitungan jam. Jemarinya sampai memutih karena menggenggam terlalu kuat, seolah ia takut benda itu direbut kapan saja. Dadanya naik turun, menahan emosi yang sejak tadi bergolak. Semua penghinaan, bentakan, dan pengkhianatan yang ia telan selama bertahun-tahun terasa kembali memenuhi kepalanya malam itu. Suara notifikasi ponsel tiba-tiba berbunyi. Nama Banyu muncul di layar berkali-kali. Kirana hanya menatapnya tanpa ekspresi sebelum akhirnya mematikan suara ponsel. Namun beberapa detik kemudian, panggilan itu datang lagi. Kali ini ia mengangkatnya perlahan. "Apalagi?" tanyanya dingin. Di seberang sana terdengar napas kasar Banyu. "Kirana, kamu ambil apa dari ruang kerja saya?" Kirana tertawa kecil, tapi tawanya terdengar pahit. "Baru sadar sekarang. Jawab pertanyaan saya." Bentak Banyu mulai kehilangan kesabaran. Lampu jalan memantulkan cahaya samar di wajah Kirana yang kini terlihat jauh lebih tenang dibanding beberapa jam lalu. "Aku hanya mengambil milikku sendiri." "Jangan main-main," suara Banyu meninggi. "Kalau kamu ambil dokumen perusahaan, itu pencurian." Kirana langsung menutup mata sesaat, menahan rasa marah yang hampir meledak. "Pencurian?" ulangnya pelan. "Kamu yakin mau bicara soal mencuri?" Hening beberapa detik. Hanya suara hujan yang terdengar dari kedua sisi telepon. "Kirana," suara Banyu berubah lebih rendah. "Jangan bertindak gegabah, kita bisa bicara baik-baik." "Tidak perlu," jawab Kirana cepat. "Selama ini aku sudah terlalu sering diam." "Kamu pikir bisa menghancurkan saya?" Kirana menatap jalan kosong di depannya. "Aku tidak perlu menghancurkanmu, Banyu. Semua kebohonganmu sudah cukup untuk melakukannya sendiri." Panggilan langsung terputus. Kirana menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia berani memotong ucapan Banyu tanpa rasa takut sedikit pun. Tangannya perlahan membuka flash disk kecil itu, lalu memandanginya dengan mata berkaca-kaca. Ia masih ingat malam saat dirinya diam-diam masuk ke ruang kerja pribadi Banyu beberapa minggu lalu. Saat itu semua orang tertidur setelah pesta perusahaan selesai. Dengan tangan gemetar, Kirana membuka lukisan besar di dinding ruang kerja dan menemukan brankas rahasia di belakangnya. Passwordnya pasti sesuatu yang dia anggap paling berharga. Gumam Kirana waktu itu sambil berpikir keras. Awalnya ia mencoba tanggal lahir Banyu, gagal. Nama perusahaan, gagal.
Namun saat memasukkan tanggal kemenangan proyek pertama mereka di Bandung, layar brankas langsung terbuka pelan. Kirana sampai terpaku melihat isi di dalamnya. Map-map hitam tersusun rapi, hard disk eksternal, hingga dokumen legal perusahaan. Semakin banyak ia membaca, semakin dingin tubuhnya malam itu. Jadi selama ini, bisiknya lirih penuh syok. Ia menemukan bukti bahwa hampir semua proyek besar perusahaan sebenarnya dibuat atas namanya. Bahkan ada kontrak saham yang diam-diam dipindahkan ke kepemilikannya demi alasan pajak dan keamanan bisnis. Namun yang paling membuat Kirana gemetar adalah file rekaman percakapan Banyu dengan beberapa pejabat dan investor mengenai manipulasi laporan keuangan perusahaan. Sebuah mobil taksi akhirnya berhenti di pinggir jalan. Sopir membuka kaca jendela sedikit. "Mbak, pesan online ya?" Kirana tersadar dari lamunannya lalu mengangguk pelan. "Iya, Pak." Saat masuk ke dalam mobil, Kirana menatap kembali rumah besar Adinegara dari kejauhan. Lampu-lampu rumah itu masih menyala, terang seperti istana yang megah dan sempurna. Tetapi malam itu, Kirana tahu pondasi keluarga itu sebenarnya mulai retak, dan retakan pertama ada di genggamannya sekarang. Di dalam taksi yang melaju perlahan menembus jalanan basah Jakarta, Kirana duduk diam sambil memangku tas kecilnya. Lampu kota berpendar samar di kaca jendela yang dipenuhi titik-titik hujan. Sopir taksi beberapa kali melirik dari kaca depan karena melihat penumpangnya terus menatap kosong tanpa bicara sedikit pun. Namun Kirana sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Flash disk hitam itu kini berada di tangannya lagi. Perlahan ia memasukkannya ke laptop kecil yang sejak tadi ada di dalam tas. Layar menyala, menampilkan puluhan folder rahasia yang membuat napasnya terasa semakin berat. Folder pertama bertuliskan Original Design, KP. Tangan Kirana gemetar saat membukanya. Puluhan file desain bangunan langsung memenuhi layar. Ada proyek hotel mewah di Bali, kawasan wisata pegunungan di Puncak, apartemen modern di Surabaya, hingga konsep kota hijau oasis Cendana. Semua file itu memiliki tanda tangan digital atas namanya sendiri lengkap dengan tanggal pembuatan bertahun-tahun lalu. Air mata Kirana perlahan jatuh tanpa suara. Semua ini benar-benar disimpan, bisiknya lirih. Ia masih ingat bagaimana setiap proyek itu lahir dari perjuangan panjangnya sendiri. Malam-malam tanpa tidur, revisi tanpa henti, bahkan saat dirinya sakit sekalipun. Tetapi setiap kali proyek berhasil, Banyu selalu berdiri di depan kamera sebagai arsitek jenius, keluarga Adinegara. Sedangkan dirinya hanya duduk di belakang seperti bayangan yang tidak dianggap ada. Ingatan Kirana langsung kembali ke sebuah acara penghargaan 2 tahun lalu. Saat itu perusahaan mereka memenangkan penghargaan desain terbaik Asia Tenggara karena proyek resor pegunungan di Puncak. Di ballroom hotel mewah, tepuk tangan bergema, memenuhi ruangan ketika nama Banyu dipanggil naik ke atas panggung. "Terima kasih atas penghargaan ini," kata Banyu penuh percaya diri di depan media. "Semua desain ini lahir dari visi saya tentang masa depan arsitektur Indonesia." Kirana yang duduk di meja belakang hanya diam sambil menahan sesak di dada. Padahal seminggu sebelum presentasi final, Banyu bahkan belum memahami konsep utama proyek tersebut, sampai Kirana harus menyelesaikan semuanya sendiri. Saat acara selesai, Kirana sempat memberanikan diri bicara. "Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau desain itu hasil kerja kita bersama?" Tanyanya pelan di mobil. Banyu malah tersenyum tipis tanpa merasa bersalah. "Untuk apa? Nama saya lebih menjual di depan investor. Tapi aku juga bekerja keras." "Kirana," potong Banyu dingin, "istri mendukung suami itu hal biasa. Jangan cari pengakuan terus."
Kalimat itu terus teringat sampai sekarang. Kirana membuka folder lain. Kali ini berisi dokumen saham perusahaan. Matanya langsung membelalak membaca angka-angka di layar. 62%, gumamnya pelan. Selama ini ia selalu percaya perusahaan Adinegara sepenuhnya milik keluarga Banyu. Tetapi dokumen legal itu menunjukkan sebagian besar saham justru tercatat atas nama dirinya sejak bertahun-tahun lalu. Rupanya dulu Banyu menggunakan nama Kirana untuk menghindari pajak dan mempermudah beberapa urusan investasi. Karena terlalu percaya kepada suaminya, Kirana bahkan tidak pernah membaca detail dokumen yang ia tanda tangani. Sopir taksi tiba-tiba bersuara pelan. "Mbak, nggak apa-apa." Kirana tersentak lalu buru-buru menghapus air matanya. "Saya baik-baik saja, Pak. Kalau ada masalah, sabar ya, Mbak. Hidup memang kadang berat." Kirana tersenyum tipis mendengar ucapan sederhana itu. Sudah lama sekali ia tidak mendengar perhatian tulus dari seseorang. Di keluarga Adinegara, semua hal selalu diukur dengan uang, status, dan keuntungan. Tidak ada yang benar-benar peduli pada dirinya sebagai manusia. Saat laptop ditutup kembali, tatapan Kirana perlahan berubah. Tidak lagi selemah dulu. Semua bukti ini bukan sekadar dokumen. Ini adalah seluruh hidupnya yang dicuri sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Dan kini, untuk pertama kalinya, ia memiliki kesempatan mengambil semuanya kembali. Apartemen kecil milik Nisa di daerah Tebet terasa jauh lebih hangat dibanding rumah mewah keluarga Adinegara yang penuh kemewahan, namun dingin tanpa kasih sayang. Ruang tamunya sempit, dindingnya sederhana, dan suara kendaraan dari jalan raya masih terdengar jelas. Namun malam itu, tempat kecil tersebut justru membuat Kirana merasa aman untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup bersama Banyu. Begitu pintu dibuka, Nisa langsung terkejut melihat Kirana berdiri basah kuyup sambil membawa koper kecil. "Ya Allah, Kirana, masuk cepat," ucapnya panik. Kirana duduk lemas di sofa dekat jendela. Tubuhnya gemetar menahan dingin dan emosi yang sejak tadi dipaksanya tetap kuat. Nisa segera menyelimuti bahunya dengan handuk hangat. "Apa yang terjadi?" tanyanya pelan. Kirana menunduk beberapa saat sebelum akhirnya berbisik lirih. "Aku diusir." Nisa langsung terpaku. "Apa?" "Banyu, diam aja." Kirana tertawa kecil pahit. "Dia bahkan gak turun buat lihat aku pergi." Suasana mendadak hening. Nisa tahu seberapa besar pengorbanan Kirana untuk keluarga Adinegara. Ia sudah melihat sendiri bagaimana sahabatnya bekerja tanpa henti demi membantu perusahaan suaminya berkembang. "Nggak waras mereka," gumam Nisa kesal. Kirana menggeleng lemah. "Mungkin aku terlalu bodoh karena bertahan selama ini." "Kamu nggak bodoh," jawab Nisa sambil menggenggam tangannya. "Kamu cuma terlalu tulus." Kalimat itu membuat dada Kirana terasa sesak. Ia menatap jemarinya sendiri, yang selama bertahun-tahun bekerja menggambar desain bangunan, sampai lecet dan pegal. Semua perjuangan itu kini terasa sia-sia. Malam semakin larut. Hujan di luar mulai reda, menyisakan suara rintik kecil di kaca jendela. Nisa membawa 2 cangkir teh hangat, lalu duduk di samping sahabatnya. "Kamu ingat nggak dulu kita sering begadang di studio kampus?" tanyanya pelan. Kirana tersenyum tipis. Ingat, ingatan tentang Yogyakarta langsung memenuhi kepalanya. Kota tempat dirinya belajar bertahan hidup setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Saat itu Kirana nyaris putus kuliah karena tidak punya biaya. Ia bekerja pagi sampai malam demi bisa makan dan membayar semester. "Aku takut waktu itu," bisik Kirana lirih. "Tapi kamu tetap bertahan," jawab Nisa tegas. "Kamu selalu bisa bangkit." Air mata Kirana akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan lagi.
Untuk pertama kalinya sejak diusir dari rumah Adinegara, ia membiarkan dirinya menangis sejadi-jadinya. Namun di balik tangisan itu, perlahan tumbuh keberanian baru dalam dirinya. Keberanian untuk merebut kembali hidup yang selama ini dirampas orang lain. Sejak semester pertama di Fakultas Arsitektur Yogyakarta, nama Kirana Putri mulai dikenal banyak dosen karena kemampuan menggambarnya yang luar biasa. Hampir setiap tugas, rancangan bangunan yang ia buat selalu dipajang di ruang studio kampus. Garis-garis sketsanya terlihat hidup, detail, dan memiliki karakter yang berbeda dibanding mahasiswa lain. Banyak teman kampus sampai rela datang malam-malam ke meja kerjanya hanya untuk melihat bagaimana Kirana menuangkan ide menjadi desain bangunan yang terasa hangat dan manusiawi. Namun di balik semua pujian itu, hidup Kirana sebenarnya jauh dari kata mudah. Setiap pagi, ia harus bekerja di warung makan dekat kampus sebelum kuliah dimulai. Malam harinya, ia menjadi freelancer desain interior demi membayar uang semester dan biaya hidup setelah kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan beberapa tahun sebelumnya. "Kir, kamu nggak capek hidup begini terus?" tanya sahabatnya. Nisa, suatu malam ketika melihat Kirana masih menggambar di studio pukul 2 dini hari. Kirana tersenyum kecil tanpa menghentikan pensilnya. "Capek, tapi aku nggak punya pilihan. Kamu itu terlalu keras sama diri sendiri. Kalau aku berhenti sekarang, siapa yang bakal biayain hidupku?" Jawab Kirana pelan. Meskipun hidup pas-pasan, Kirana selalu mempertahankan nilai terbaiknya. Sampai suatu hari, dosen mereka mengumumkan kompetisi desain nasional yang diikuti banyak universitas besar. Semua mahasiswa langsung antusias karena pemenangnya akan mendapat kesempatan magang di perusahaan arsitektur ternama Jakarta. Saat itulah Kirana pertama kali bertemu dengan Banyu Adinegara. Pria itu datang terlambat ke studio dengan mobil mewah yang langsung menarik perhatian mahasiswa lain. Penampilannya rapi, wajahnya tampan, dan cara bicaranya tenang, penuh percaya diri. Berbeda dengan mahasiswa lain yang sering memandang rendah. Kirana karena hidup sederhana, Banyu justru bersikap sangat ramah sejak awal. "Kamu, Kirana kan?" tanyanya sambil duduk di sebelah Kirana. Kirana sedikit bingung. "Iya, aku lihat desain kamu di papan pamer kemarin. Bagus banget." Kirana tersenyum kikuk. "Makasih." "Aku serius," lanjut Banyu sambil memperhatikan sketsa di meja. "Cara kamu bikin ruang terasa hidup itu jarang dimiliki mahasiswa lain." Pujian itu terdengar tulus. Dan sejak hari itu, Banyu mulai sering mendekati Kirana. Ia beberapa kali membawakan kopi saat Kirana lembur di studio, menawarkan tumpangan pulang, bahkan diam-diam membayar makan siang Kirana di kantin ketika tahu perempuan itu sering menghemat uang. "Kamu nggak perlu ngelakuin semua ini," kata Kirana suatu sore. Banyu tersenyum hangat. "Aku cuma nggak suka lihat kamu kerja sendirian terus." Perhatian kecil itu perlahan membuat hati Kirana luluh. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan kedua orang tuanya, ada seseorang yang membuat dirinya merasa dihargai. Banyu terlihat berbeda dari pria-pria lain. Ia selalu mendengarkan cerita Kirana, memuji mimpinya, dan meyakinkan bahwa bakatnya pantas dikenal banyak orang. "Suatu hari nanti," kata Banyu saat mereka duduk di taman kampus, "aku pengen bangun perusahaan arsitektur besar." Kirana tertawa kecil, kedengarannya ambisius. "Aku serius," jawab Banyu sambil menatapnya lekat, "dan aku pengen kamu ada di samping aku waktu itu terjadi." Kalimat sederhana itu terus teringat di kepala Kirana selama bertahun-tahun. Ia tidak sadar bahwa sejak awal, Banyu sebenarnya sudah melihat sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar cinta. Bakat besar
yang bisa membangun namanya sendiri. Beberapa tahun setelah lulus kuliah, Kirana resmi menikah dengan Banyu dalam pesta mewah yang dihadiri banyak pengusaha dan pejabat penting Jakarta. Semua orang memuji mereka sebagai pasangan sempurna. Banyu dikenal sebagai arsitek muda, berbakat dari keluarga kaya, sementara Kirana dianggap perempuan sederhana yang beruntung bisa menjadi bagian keluarga adinegara. Saat itu Kirana masih percaya dirinya menikah karena cinta. Ia benar-benar yakin bahwa mereka akan membangun mimpi bersama, seperti janji yang dulu sering diucapkan Banyu di masa kuliah. Pada tahun pertama pernikahan, semuanya terlihat indah. Mereka bekerja di kantor kecil yang dibangun dari investasi keluarga adinegara. Kirana membantu membuat konsep desain, sementara Banyu mengurus presentasi dan relasi bisnis. Setiap malam, mereka sering bekerja bersama sampai larut. Kita pasti bisa jadi perusahaan besar, ucap Kirana penuh semangat sambil memperlihatkan desain apartemen modern buatannya. Banyu memeluk pundaknya dari belakang. Dengan otak kamu, aku yakin banget. Namun perlahan, keadaan mulai berubah. Saat perusahaan mendapat proyek besar pertama mereka, Banyu mulai sering meminta Kirana menyerahkan file desain tanpa mencantumkan namanya. Klien lebih percaya kalau aku yang presentasi, katanya santai. Kita kan tim, jawab Kirana sambil tersenyum. Aku nggak masalah. Awalnya Kirana tidak curiga sedikit pun. Ia menganggap itu bagian dari strategi bisnis. Tetapi semakin besar perusahaan mereka, semakin sering namanya dihilangkan dari proyek-proyek penting. Bahkan kartu nama kantor hanya mencantumkan nama Banyu sebagai Chief Architect, sementara Kirana hanya ditulis sebagai staf desain internal. Suatu malam, Kirana memberanikan diri bertanya saat melihat majalah bisnis memuat foto Banyu sendirian di halaman utama. "Kenapa namaku nggak pernah dicantumkan?" tanyanya pelan. Banyu yang sedang melepas dasi hanya tertawa kecil. "Kamu ini terlalu sensitif." "Aku cuma penasaran." "Kirana," ucap Banyu sambil mendekat, "dunia bisnis itu keras. Klien lebih gampang percaya sama satu figur utama dibanding banyak nama. Tapi semua konsep proyek itu aku yang buat." Banyu langsung memotong, "dan aku yang menjualnya." Kalimat itu membuat Kirana terdiam. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang terasa aneh di hatinya. Tetapi rasa cintanya kepada Banyu masih terlalu besar hingga ia memilih mengalah lagi. Ia terus bekerja diam-diam di balik layar, percaya suatu hari suaminya akan menghargainya dengan tulus. Sayangnya, pengorbanan Kirana justru semakin dimanfaatkan. Setiap kali proyek datang, Banyu mulai menyerahkan semua pekerjaan desain kepadanya, sementara dirinya sibuk membangun citra sebagai arsitek sukses di depan media dan investor. "Kamu paling ngerti konsep ekologis," kata Banyu suatu malam sambil meletakkan setumpuk revisi di meja. "Tolong selesaikan sebelum pagi." "Kamu mau kemana?" tanya Kirana kelelahan. "Ada makan malam sama klien. Kita belum tidur 2 hari." Banyu hanya merapikan jasnya di depan cermin. "Kalau proyek ini berhasil, nama perusahaan kita bakal naik." Kirana menatap pintu yang tertutup setelah Banyu pergi. Di meja kerja, puluhan gambar desain masih menumpuk menunggu diselesaikan. Malam itu, tanpa ia sadari, dirinya mulai berubah menjadi bayangan tak terlihat di balik kesuksesan suaminya sendiri. Ballroom Hotel Grand Maheswara malam itu dipenuhi cahaya lampu dan kilatan kamera media. Para pengusaha properti, investor asing, hingga pejabat penting Jakarta duduk memenuhi ruangan mewah yang dihiasi miniatur proyek terbaru Adinegara. Grupi, di layar LED raksasa, terpampang desain kawasan resort ramah lingkungan di puncak yang sedang menjadi pembicaraan dunia arsitektur.
Semua tamu bertepuk tangan ketika nama Banyu Adinegara diumumkan sebagai arsitek utama proyek tersebut. Sementara itu, di sudut belakang ruangan, Kirana hanya berdiri diam mengenakan gaun hitam sederhana. Wajahnya tetap tersenyum meski dadanya terasa sesak setiap kali mendengar pujian untuk suaminya. Ia memperhatikan Banyu berjalan naik ke atas panggung dengan penuh percaya diri, mengenakan jas mahal dan senyum sempurna yang selama ini selalu berhasil memikat media. Tidak ada satupun orang di ruangan itu yang tahu bahwa hampir seluruh konsep bangunan yang sedang dipuji sebenarnya lahir dari tangan Kirana sendiri. Pak Banyu, apa inspirasi utama desain resort ini? Tanya salah satu wartawan. Banyu tersenyum tenang sambil memegang mikrofon. Saya ingin menciptakan bangunan yang menyatu dengan alam tanpa merusak lingkungan sekitar. Kirana menunduk pelan mendengar jawaban itu. Kalimat tersebut bahkan sama persis dengan catatan konsep yang pernah ia tulis di buku desainnya beberapa bulan lalu. Luar biasa sekali, Pak, seru wartawan lain. Konsep pencahayaan alami dan sirkulasi udaranya benar-benar detail. Banyu kembali mengangguk penuh percaya diri. Saya memang sangat memperhatikan detail kecil dalam setiap desain. Jemari Kirana perlahan mengepal di balik gaunnya. Ia masih ingat bagaimana selama berminggu-minggu dirinya hampir tidak tidur demi menyempurnakan sistem pencahayaan bangunan tersebut. Bahkan ketika demam tinggi, ia tetap duduk di depan laptop sambil menggambar revisi sampai pagi. Namun sekarang, semua hasil kerja keras itu dipresentasikan seolah murni hasil pemikiran Banyu. Di belakang ruangan, salah satu staf media mendekati Kirana. "Maaf, Mbak," katanya sopan. "Bisa sedikit ke samping? Kami mau ambil angle foto Pak Banyu." Kirana langsung tersenyum tipis, lalu mundur beberapa langkah. "Oh, iya." Ia kembali menjadi bayangan yang disingkirkan demi menjaga citra sempurna suaminya. Bahkan keberadaannya di acara itu pun hanya dianggap pelengkap. Setelah sesi presentasi selesai, para tamu mulai mengelilingi Banyu untuk memberi ucapan selamat. "Pak Banyu benar-benar jenius," puji seorang investor asing. "Kami tertarik bekerja sama untuk proyek berikutnya." Banyu tertawa kecil penuh percaya diri. "Tentu saya senang mendengarnya." Kirana berdiri tidak jauh dari sana, sambil membawa map revisi tambahan yang tadi diminta suaminya. Namun saat ia hendak mendekat, Banyu justru memberi kode kecil dengan matanya agar Kirana tetap di belakang. "Nanti saja," bisiknya cepat tanpa menoleh. Perlakuan itu membuat langkah Kirana langsung terhenti. Dadanya terasa nyerah, tetapi ia tetap diam seperti biasanya. Sampai akhirnya seorang wartawan wanita tiba-tiba memperhatikannya. "Maaf," tanya wartawan itu ramah, "Anda bagian tim desain juga?" Sebelum Kirana sempat menjawab, Banyu langsung menyela sambil tersenyum. "Oh, dia istri saya. Wah, pasti bangga ya punya suami sehebat Pak Banyu." Kirana memaksa tersenyum walaupun hatinya seperti diremas. "Iya," jawabnya lirih. Malam itu, saat acara selesai dan mereka masuk ke mobil, suasana langsung berubah dingin. Kirana menatap jalanan Jakarta yang dipenuhi lampu kota sebelum akhirnya memberanikan diri bicara. "Kenapa kamu nenggak pernah bilang kalau aku juga terlibat?" Tanyanya pelan. Banyu yang sedang membuka ponsel hanya menjawab santai, "Karena itu nggak penting." Kirana langsung menoleh. "Nggak penting? Media butuh satu figur utama. Kalau terlalu banyak nama, branding perusahaan jadi lemah. Tapi aku ikut mengerjakan semuanya." Banyu menghela napas kesal. "Kirana, jangan mulai lagi. Kamu itu terlalu perasa." Kalimat itu membuat Kirana terdiam sepanjang perjalanan pulang. Namun malam itu,
Untuk pertama kalinya, ada luka yang mulai berubah menjadi kemarahan kecil di dalam dirinya. Sejak awal menikah dengan Banyu, Kirana sadar bahwa Ibu Larasati tidak pernah benar-benar menerimanya sebagai bagian keluarga Adinegara. Di mata wanita itu, Kirana hanyalah gadis miskin dari Yogyakarta yang terlalu beruntung bisa masuk ke keluarga kaya dan terpandang. Senyum ramah Larasati di depan tamu hanyalah topeng sempurna untuk menjaga citra keluarga mereka. Di belakang semua itu, setiap ucapan wanita tersebut selalu terasa seperti pisau yang perlahan melukai harga diri Kirana sedikit demi sedikit. Suatu sore di rumah utama keluarga Adinegara di Menteng, seluruh anggota keluarga sedang berkumpul membahas proyek baru perusahaan. Ruang makan besar dipenuhi aroma makanan mahal dan suara diskusi bisnis yang terdengar serius. Banyu duduk di samping ibunya sambil menjelaskan rencana pembangunan kawasan elit terbaru mereka. Kirana yang sejak tadi memperhatikan blueprint di meja, akhirnya memberanikan diri memberi pendapat. Kalau area hijaunya diperluas sedikit, sirkulasi udara di kawasan ini bakal lebih bagus. Ucap Kirana hati-hati, dan biaya listrik jangka panjang juga bisa ditekan. Namun sebelum Banyu menjawab, Ibu Larasati langsung tertawa kecil sambil meletakkan sendoknya. "Lihat tuh," katanya sinis kepada beberapa kerabat di meja. "Baru juga ikut makan malam keluarga, sudah mau mengatur proyek perusahaan." Ruangan langsung hening. Kirana menunduk pelan. "Saya cuma memberi masukan, Bu," jawabnya lirih. Larasati mendecakkan lidah. "Masukan?" Wanita itu menatap Kirana dari ujung kepala sampai kaki dengan tatapan merendahkan. "Kamu harus sadar posisi Kirana." Banyu yang duduk di sebelah hanya diam sambil meminum air. Tidak ada satu kata pun keluar untuk membela istrinya sendiri. Keluarga Adinegara ini membangun bisnis puluhan tahun. Lanjut Larasati dingin, bukan dari orang yang baru datang lalu merasa paling pintar. "Saya nggak pernah merasa begitu. Kalau begitu diam saja," potong Larasati tajam. "Belajar tahu diri." Ucapan itu membuat suasana makan malam berubah canggung. Beberapa kerabat saling pandang, tetapi memilih diam karena takut pada Larasati. Sementara Kirana hanya menggenggam jemarinya di bawah meja agar emosinya tidak terlihat. Setelah makan malam selesai, Kirana membantu membereskan piring di dapur sendirian. Dadanya masih terasa sakit akibat penghinaan tadi. Namun Larasati tiba-tiba masuk sambil membawa tas mahalnya. "Kamu marah?" tanyanya dingin. Kirana menggeleng pelan. "Tidak." "Bagus." Wanita itu berdiri dekat meja dapur sambil menyilangkan tangan. "Saya cuma mau ingatkan satu hal," katanya pelan, namun menusuk. "Jangan pernah lupa dari mana asalmu." Kirana menahan napas. "Kamu mungkin sekarang tinggal di rumah besar, pakai mobil mahal, makan enak." Lanjut Larasati. "Tapi darah kamu tetap darah orang biasa." Air mata hampir jatuh, tetapi Kirana menahannya kuat-kuat. "Saya menikah dengan Banyu bukan karena uang-uang, Bu." Larasati tertawa kecil penuh ejekan. "Semua perempuan bilang begitu." Sebelum pergi, wanita itu berhenti sejenak di depan pintu dapur. "Kamu itu cocoknya jadi pendukung suami saja," ucapnya tanpa menoleh. "Jangan mimpi terlalu tinggi." Malam itu Kirana berdiri sendirian di dapur rumah mewah tersebut, sambil menahan tangis. Ia merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya menjadi rumahnya sendiri. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada satupun orang yang mencoba membelanya. Selama bertahun-tahun bekerja di perusahaan Adinegara Group, Kirana sebenarnya menjadi otak di balik banyak proyek bernilai miliaran rupiah. Hampir semua konsep bangunan besar lahir dari tangannya, mulai dari rancangan hotel, kawasan wisata, hingga apartemen elit di pusat kota.
Namun ironisnya, perempuan itu bahkan tidak memiliki kebebasan memakai uang hasil kerjanya sendiri tanpa izin keluarga adinegara. Semua rekening perusahaan dikendalikan penuh oleh Banyu dan Ibu Larasati. Kirana hanya diberi kartu tambahan dengan batas transaksi yang diatur seolah dirinya bukan bagian penting perusahaan, melainkan sekadar istri yang numpang hidup. Suatu malam, Kirana menerima telepon dari tetangganya di Yogyakarta. Wajahnya langsung pucat begitu mendengar kabar bahwa neneknya jatuh sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Dengan tangan gemetar, ia langsung masuk ke ruang kerja Banyu yang saat itu sedang mempersiapkan presentasi proyek. "Banyu," ucap Kirana pelan. "Ada apa?" jawab pria itu tanpa menoleh dari laptopnya. "Nenek masuk rumah sakit." Banyu berhenti mengetik sebentar lalu menghela napas pendek. "Sakit apa lagi?" Jantungnya kambuh, suara Kirana mulai bergetar. Dokter bilang harus segera dirawat. Kirana mendekat dengan mata penuh harap. "Aku butuh uang untuk biaya rumah sakit malam ini." Banyu akhirnya menatap istrinya. "Berapa?" "Sekitar 30 juta dulu." Belum sempat Banyu menjawab, Ibu Larasati yang baru masuk ruangan langsung menyela. "30 juta?" ulangnya sinis. "Buat orang tua di kampung?" Kirana langsung menunduk. "Itu nenek saya, Bu." Larasati tertawa kecil sambil duduk di sofa. "Keluarga kamu itu nggak pernah selesai jadi beban ya." Wajah Kirana memerah, menahan malu. "Saya cuma pinjam dulu." "Pinjam?" potong Larasati tajam. "Uang perusahaan bukan untuk mengurus masalah pribadi." Kirana mengepalkan tangannya kuat-kuat. "Tapi saya juga bekerja di perusahaan ini." Banyu langsung menghela napas kesal. "Jangan mulai debat sekarang, Kirana. Aku cuma minta bantuan buat nenekku." "Kamu terlalu emosional," jawab Banyu dingin. "Besok saja kita pikirkan." Air mata Kirana akhirnya jatuh. "Besok bisa terlambat," bisiknya lirih. Namun malam itu, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar peduli pada kepanikan Kirana. Di tengah rumah besar yang penuh kemewahan, perempuan itu merasa lebih miskin dibanding saat dirinya hidup susah di Yogyakarta dulu. Karena setidaknya dulu ia masih punya harga diri dan kebebasan atas hidupnya sendiri. 3 hari kemudian, kabar yang paling ditakuti. Kirana akhirnya datang. Neneknya meninggal dunia di rumah sakit Yogyakarta setelah kondisinya terus menurun. Saat menerima telepon itu, Kirana sedang berada di kantor menyelesaikan revisi proyek klien. Tangannya langsung lemas hingga ponsel hampir jatuh ke lantai. Dunia di sekelilingnya terasa mendadak sunyi. "Nenek sudah nggak ada, Ndu." Suara tetangganya terdengar lirih dari seberang telepon. Kirana menutup mulutnya, kuat-kuat menahan tangis. Air matanya jatuh begitu saja tanpa bisa ditahan lagi. Wanita tua itu adalah satu-satunya keluarga yang tersisa setelah kedua orang tuanya meninggal. Sosok yang selalu mendukungnya, bertahan hidup sejak kecil. Dengan langkah tergesa, Kirana masuk ke ruang meeting tempat Banyu sedang berbicara dengan investor asing. "Banyu," suaranya bergetar. Pria itu terlihat kesal karena rapatnya terganggu. "Apa itu?" "Nenek meninggal." Beberapa detik ruangan menjadi hening. Namun reaksi Banyu jauh dari yang diharapkan. "Kapan?" tanyanya datar. "Barusan." Banyu melirik jam tangannya lalu menghela napas pendek. "Aku lagi meeting penting." Kirana menatap suaminya tidak percaya. "Aku mau pulang ke Jogja malam ini." "Iya, pergilah." "Kamu ikut?" Pertanyaan itu membuat Banyu terdiam sesaat sebelum akhirnya menggeleng pelan. "Malam ini ada gala dinner sama investor Singapura." Kirana langsung terpaku. "Serius? Acara ini penting buat perusahaan. Dan pemakaman nenekku nggak penting." Suara Kirana mulai meninggi. Banyu langsung berdiri sambil menahan emosi. "Jangan bikin drama di depan klien." Air mata Kirana semakin deras. "Aku cuma minta kamu temani aku."
"Kirana," ucap Banyu dingin, "aku kerja buat masa depan kita." Kalimat itu menghancurkan sesuatu dalam hati Kirana malam itu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian dalam pernikahannya sendiri. Sepulang dari pemakaman neneknya di Yogyakarta, Kirana berubah menjadi jauh lebih pendiam. Rumah besar keluarga Adinegara kini terasa semakin asing baginya. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada ucapan belasungkawa tulus, bahkan Banyu hanya menyambut kepulangannya dengan pertanyaan soal revisi proyek yang belum selesai. "File desain Oasis sudah kamu cek?" Tanya Banyu santai saat Kirana baru masuk rumah. Perempuan itu hanya menatap suaminya beberapa detik tanpa menjawab. Dadanya terasa dingin. Semua kesedihan yang ia rasakan perlahan berubah menjadi kesadaran pahit bahwa selama ini dirinya hanya dimanfaatkan. Malam itu, saat semua orang tertidur, Kirana duduk sendirian di ruang kerja kecilnya. Ia membuka laptop lalu menatap puluhan file proyek perusahaan yang selama ini ia kerjakan diam-diam. Tangannya bergerak pelan, menyalin semua dokumen penting ke hard disk pribadi. "Aku nggak bisa terus begini," bisiknya lirih. Ia mulai menyimpan salinan blueprint, kontrak kerjasama, rekaman meeting, hingga percakapan email yang menunjukkan dirinya sebagai pencipta konsep utama berbagai proyek besar. Untuk pertama kalinya, Kirana tidak lagi menyerahkan seluruh hasil kerjanya begitu saja kepada Banyu. Tiba-tiba suara pintu membuat Kirana tersentak. "Kamu belum tidur?" tanya Banyu sambil masuk ruangan. Kirana buru-buru menutup laptop. "Belum. Besok kita meeting pagi." "Iya." Banyu mendekat lalu melihat tumpukan dokumen di meja. "Kamu masih nyimpen file-file lama ini?" "Buat arsip pribadi," jawab Kirana tenang. Banyu tidak terlalu memperhatikan lalu pergi lagi. Namun malam itu, tanpa disadari siapapun, Kirana mulai membangun perlindungan untuk dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Adinegara Group mendapat peluang terbesar sepanjang sejarah perusahaan. Sebuah konsorsium investor internasional menawarkan proyek bernama Oasis Cendana. Kawasan ekologis modern bernilai triliunan rupiah yang akan dibangun di pinggir Jakarta. Proyek itu digadang-gadang menjadi simbol kota masa depan Indonesia. Namun di balik antusiasme besar tersebut, seluruh tim perusahaan mulai panik. Konsep yang diminta investor terlalu rumit. Mereka menginginkan kawasan modern yang tetap ramah lingkungan, hemat energi, sekaligus memiliki sistem sosial berkelanjutan. Di ruang meeting utama, suasana terasa tegang. "Kita sudah revisi 5 kali dan mereka tetap menolak," bentak salah satu direktur. "Konsep kita dianggap terlalu biasa," sahut staf lain panik. Banyu terlihat frustrasi sambil melempar map ke meja. Investor minta sesuatu yang belum pernah ada. Semua orang terdiam. Tidak ada yang benar-benar mampu memenuhi permintaan proyek sebesar itu. Dari sudut ruangan, Kirana yang sejak tadi hanya diam perlahan membuka beberapa sketsa di depannya. Tatapannya fokus memperhatikan detail lahan proyek. Ia sebenarnya sudah memiliki gambaran konsep yang tepat sejak awal, tetapi kali ini dirinya memilih tidak langsung bicara. Banyu akhirnya melirik istrinya. "Kirana," panggilnya pelan. Perempuan itu mengangkat wajah. "Kamu punya ide?" Seluruh ruangan langsung menoleh ke arah Kirana. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Banyu meminta bantuannya secara terbuka di depan tim perusahaan. Rapat malam itu berlangsung sampai hampir tengah malam. Semua orang terlihat lelah dan frustrasi karena deadline presentasi Oasis Cendana semakin dekat. Investor memberi ultimatum bahwa jika konsep final tidak memuaskan, proyek triliunan rupiah itu akan diberikan kepada perusahaan asing lain. Setelah seluruh staf pulang, hanya Kirana dan Banyu yang masih berada di ruang meeting. Suasana terasa sunyi.
Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar pelan di antara tumpukan blueprint dan kopi dingin di meja. Banyu akhirnya duduk di depan Kirana dengan wajah serius. "Aku butuh bantuan kamu," katanya pelan. Kirana menatap pria itu tanpa ekspresi. "Bukannya kamu selalu bilang semua proyek bisa kamu handle sendiri?" Banyu menghela napas panjang. "Ini beda." Untuk pertama kalinya, kesombongan pria itu terlihat runtuh. Investor menginginkan konsep ekologis yang realistis. Lanjutnya, "Dan cuma kamu yang ngerti cara bikin desain seperti itu." Kirana terdiam beberapa saat sebelum akhirnya membuka map sketsanya. "Aku memang punya konsep." Mata Banyu langsung berbinar. "Serius? Tapi kali ini ada syaratnya." Banyu mengernyit. "Syarat?" Kirana menatap lurus ke mata suaminya. "Semua file desain harus memakai nama pembuat aslinya." Ruangan langsung hening. Banyu terlihat tidak nyaman mendengar permintaan itu. "Kirana, aku capek jadi bayangan." Suara perempuan itu dingin, namun tenang. "Kalau kamu mau bantuanku, jangan ambil semuanya lagi." Banyu menggertakkan rahangnya pelan, namun keadaan membuatnya tidak punya banyak pilihan. "Oke," jawabnya akhirnya. "Aku janji." Meski mendengar jawaban itu, Kirana tidak sepenuhnya percaya. Tetapi malam itu, ia sadar satu hal penting. Untuk pertama kalinya, keluarga Adinegara benar-benar membutuhkan dirinya. Sejak menerima proyek Oasis Cendana, hidup Kirana berubah menjadi rangkaian malam panjang tanpa tidur. Hampir setiap hari, ia mengurung diri di ruang kerja kecilnya dengan meja penuh blueprint, kopi dingin, dan layar laptop yang menyala sampai pagi. Di luar jendela apartemen, Jakarta terus bergerak dengan hiruk-pikuknya, tetapi bagi Kirana dunia seolah hanya berisi garis-garis desain dan angka-angka perhitungan energi bangunan. Ia menciptakan konsep kota hijau modern yang bukan hanya indah dipandang, tetapi juga benar-benar hidup dan manusiawi. Ada taman vertikal yang mampu menyerap polusi, sistem air hujan otomatis, jalur pejalan kaki ramah lansia, hingga rumah-rumah pintar hemat energi yang saling terhubung dengan ruang komunitas terbuka. Semua detail itu lahir dari pikirannya sendiri. Namun kali ini, Kirana tidak lagi bekerja dengan kepolosan seperti dulu. Luka dan penghinaan bertahun-tahun membuatnya belajar satu hal penting. Kepercayaan bisa menjadi senjata yang menghancurkan diri sendiri. Karena itu, setiap kali menggambar desain, Kirana diam-diam merekam seluruh proses kerjanya. Kamera kecil dipasang di meja kerja. Semua file disimpan dengan timestamp otomatis. Bahkan percakapan meeting online dan revisi konsep dari Banyu, ia simpan dalam folder rahasia terenkripsi. Suatu malam, Banyu datang ke ruang kerja dengan wajah penuh tekanan. Investor minta revisi area pusat komunitas, katanya sambil meletakkan map di meja. Kirana tetap fokus pada layar laptopnya. "Mereka ingin konsep sosial yang lebih kuat?" "Iya, aku sudah pikirkan." Kirana lalu memutar layar laptop memperlihatkan rancangan taman komunitas multifungsi yang terhubung langsung dengan area hunian dan fasilitas kesehatan. Mata Banyu langsung membesar kagum. "Ini gila," gumamnya pelan. "Kawasan ini bukan cuma tempat tinggal," jawab Kirana tenang. "Harus terasa seperti kota yang punya jiwa." Banyu menatap desain itu beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum kecil. "Aku tahu cuma kamu yang bisa bikin konsep seperti ini." Kalimat itu terdengar seperti pujian. Tetapi kali ini, Kirana tidak lagi merasa hangat mendengarnya. Ia hanya menatap layar sambil diam-diam menekan tombol save dan backup file ke hard disk pribadi. Beberapa hari kemudian, seluruh tim perusahaan mulai kagum
melihat perkembangan proyek Oasis Cendana. Konsep ini luar biasa, puji salah satu arsitek senior saat meeting. Kalau proyek ini jadi, Adi Negara Group bakal naik level. Banyu langsung tersenyum bangga seolah semua ide itu datang dari kepalanya sendiri. Kirana memperhatikan suaminya dari ujung meja tanpa ekspresi. Ia tahu sifat Banyu tidak pernah berubah, cepat atau lambat. Pria itu akan kembali mencoba mengambil semuanya. Karena itu malam demi malam, Kirana terus mengumpulkan bukti lebih banyak. Kini ia tidak hanya menciptakan mahakarya terbesar dalam hidupnya, tetapi juga sedang membangun senjata yang suatu hari bisa menghancurkan seluruh kebohongan keluarga Adinegara. Hari presentasi final Oasis Cendana akhirnya tiba. Ballroom Hotel Bintang 5 di pusat Jakarta malam itu dipenuhi investor internasional, media nasional, pejabat pemerintahan, hingga pengusaha properti terbesar di Asia Tenggara. Lampu kristal raksasa memantulkan cahaya ke seluruh ruangan, sementara layar LED besar menampilkan animasi kota hijau futuristik yang membuat para tamu berdecak kagum. Nama Adi Negara Group malam itu menjadi pusat perhatian semua orang. Di balik panggung, suasana terasa tegang. Tim perusahaan sibuk memastikan presentasi berjalan sempurna. Namun di tengah kesibukan itu, Kirana hanya berdiri diam sambil memegang tablet berisi mail asli desain project. Ia mengenakan blazer putih sederhana dan rambut yang disanggul rapi. Tidak ada yang tahu bahwa perempuan yang berdiri tenang di sudut ruangan itu adalah otak utama dari proyek triliunan rupiah yang sebentar lagi dipuji banyak orang. Banyu mendekatinya sambil merapikan jas hitamnya. Semua file sudah aman, tanyanya cepat. Sudah, bagus. Beberapa detik mereka saling diam sebelum Kirana akhirnya berkata pelan, jangan lupa janji kamu. Banyu menatapnya sekilas. Soal apa? Kredit desain. Pria itu tersenyum tipis. Nanti kita bahas. Jawaban singkat itu langsung membuat firasat buruk muncul di hati Kirana. Namun sebelum ia sempat bicara lagi, suara MC mulai terdengar memanggil nama Banyu ke atas panggung. Tepuk tangan langsung menggema memenuhi ballroom. Ladies and gentlemen, please welcome the mastermind behind Oasis Cendana, Mr. Banyu Adinegara. Lampu sorot langsung mengikuti langkah Banyu yang berjalan penuh percaya diri menuju tengah panggung. Senyumnya terlihat sempurna di depan kamera media. Sementara Kirana hanya berdiri diam di belakang layar besar sambil memperhatikan semuanya. Proyek ini, ucap Banyu lantang di depan seluruh tamu, adalah hasil visi saya tentang masa depan kota modern Indonesia. Kalimat pertama itu langsung membuat dada Kirana terasa dingin. Banyu terus berbicara panjang lebar mengenai konsep ekologis, sistem energi hijau, hingga desain sosial kawasan yang semuanya berasal dari pemikiran Kirana. Bahkan detail-detail kecil yang dulu mereka diskusikan berdua, kini dipresentasikan seolah murni hasil ide pribadinya sendiri. Luar biasa, seru salah satu investor asing sambil bertepuk tangan. Genius! Sahut wartawan lain kagum. Kirana menunduk pelan, tangannya perlahan mengepal kuat di balik tablet yang ia pegang. Semua rasa sakit bertahun-tahun kembali terasa malam itu. Dan seperti biasa, Banyu kembali memilih mencuri seluruh cahaya untuk dirinya sendiri. Di tengah gemuruh tepuk tangan dan kilatan kamera media, Kirana duduk diam di sudut ballroom dengan wajah tenang yang sulit dibaca. Dari kejauhan, ia melihat Banyu terus tersenyum sambil melayani wawancara wartawan dan menerima pujian dari para investor. Nama Adinegara malam itu terdengar begitu besar dan sempurna. Namun hanya Kirana yang tahu bahwa fondasi kesuksesan itu sebenarnya sudah mulai retak sejak lama. Nisa yang duduk di sampingnya memperhatikan ekspresi sahabatnya dengan cemas.
Kamu nggak apa-apa? Tanyanya pelan. Kirana tersenyum kecil. Aku baik-baik saja. Tapi dia bohong di depan semua orang. Aku tahu. Kamu mau diam terus? Kirana perlahan mengalihkan pandangannya ke arah panggung tempat Banyu masih berbicara penuh percaya diri. Dulu mungkin iya, jawabnya tenang. Tapi tidak kali ini. Nisa sedikit mengernyit. Maksud kamu? Kirana membuka tablet di pangkuannya, lalu memperlihatkan beberapa folder video dan dokumen. Aku sudah simpan semuanya. Semuanya? Proses desain, revisi, rekaman meeting, sampai bukti transfer saham. Mata Nisa langsung membesar. Kirana, kamu serius? Perempuan itu mengangguk pelan. Aku capek hidup sebagai bayangan. Sementara di atas panggung, Banyu kembali menerima tepuk tangan meriah setelah presentasinya selesai. Ia tampak begitu menikmati sorotan kamera dan pujian para tamu penting. Bahkan Ibu Larasati dan Rania terlihat tersenyum bangga di meja VIVIP sambil menerima ucapan selamat dari banyak orang. Anak saya memang luar biasa, ucap Larasati penuh kebanggaan kepada relasi bisnis mereka. Dari dulu Banyu memang paling pintar, tambah Rania sambil tertawa kecil. Kirana mendengar semua itu dari kejauhan tanpa ekspresi. Namun di balik ketenangannya, ada keputusan besar yang sudah matang di kepalanya. Malam itu bukan akhir kekalahannya. Justru malam itu menjadi awal kehancuran keluarga Adinegara. Ia lalu mengambil ponselnya dan membuka email anonim yang sudah disiapkan sejak lama. Di dalamnya terdapat puluhan dokumen rahasia perusahaan lengkap dengan bukti asli kepemilikan desain dan manipulasi keuangan. Jarinya berhenti tepat di tombol kirim beberapa detik. Nisa menatapnya tegang. Kamu yakin? Kirana menarik napas panjang. Mereka nggak pernah kasih aku pilihan lain. Dan malam itu, tepat saat seluruh ballroom masih sibuk merayakan kesuksesan Oasis Cendana, Kirana akhirnya menekan tombol kirim. 3 hari setelah presentasi Oasis Cendana, suasana kantor pusat Adinegara Group berubah kacau total. Sejak pagi, telepon kantor terus berdering tanpa henti. Para direktur berlarian panik dari satu ruangan ke ruangan lain sambil membawa tablet dan dokumen. Wajah semua orang terlihat tegang setelah sebuah email anonim tersebar ke media, investor, dan beberapa lembaga hukum sekaligus. Pak Banyu, kita dalam masalah besar, teriak Pak Surya sambil masuk tergesa ke ruang utama. Banyu langsung berdiri dari kursinya. Apalagi? Dokumen rahasia perusahaan bocor. Banyu langsung merebut tablet dari tangan manajernya. Wajahnya mendadak pucat saat melihat isi berita yang mulai memenuhi portal media online. Skandal Adinegara Group. Desain proyek. Ternyata milik istri sang direktur. Dokumen keuangan bocor. Investor mulai pertanyakan transparansi Adinegara. Kurang ajar, gumam Banyu pelan. Tidak hanya soal desain proyek, email anonim itu juga memuat bukti manipulasi laporan keuangan perusahaan, percakapan rahasia dengan pejabat, hingga foto perselingkuhan Banyu dengan salah satu rekan bisnis wanita yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Rania langsung masuk ruangan dengan wajah panik. Kak, media udah di depan kantor. Ibu Larasati ikut datang sambil gemetar marah. Siapa yang lakukan ini? Bentaknya keras. Namun Banyu sudah tahu jawabannya, bahkan sebelum siapapun mengucapkannya. Kirana, bisiknya pelan penuh amarah. Di saat yang sama, para investor mulai membatalkan meeting dan menunda kerjasama. Harga saham perusahaan turun drastis hanya dalam hitungan jam. Nama besar keluarga Adinegara yang selama ini terlihat sempurna mulai runtuh di depan publik. Sore itu, hujan kembali turun membasahi Jakarta. Ketika Kirana berdiri di rooftop sebuah gedung sambil memandang langit kota yang gelap,
Ponselnya terus dipenuhi notifikasi berita tentang skandal Adinegara Group. Nama Banyu dan keluarganya kini menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Untuk pertama kalinya, publik mengetahui siapa sosok di balik proyek-proyek besar perusahaan selama ini. Nisa berjalan mendekat sambil membawa tablet. Media mulai nyari kamu, katanya pelan. Mereka mau wawancara. Kirana tersenyum tipis sambil menatap lampu kota di kejauhan. Dulu nggak ada yang peduli siapa aku. Sekarang semuanya tahu. Beberapa detik suasana hening sebelum ponsel Kirana kembali berdering. Nama Banyu muncul di layar berkali-kali. Namun kali ini Kirana tidak lagi merasa takut mendengar nama itu. Ia akhirnya mengangkat telepon tersebut. Kirana! Suara Banyu terdengar penuh amarah. Kamu hancurin semuanya. Kirana menjawab tenang. Bukan aku yang menghancurkan semuanya. Jangan pura-pura suci. Kebohongan kamu sendiri yang melakukannya. Di seberang sana terdengar napas kasar menahan emosi. Kamu pikir setelah ini hidup kamu bakal tenang? Kirana menutup mata sesaat sebelum menjawab pelan namun tegas. Untuk pertama kalinya, hidup ini benar-benar milikku. Telepon langsung dimatikan. Kirana memandang langit Jakarta yang dipenuhi hujan dengan mata berkaca-kaca. Semua luka, penghinaan, dan pengorbanan bertahun-tahun akhirnya membawanya sampai ke titik ini. Ia bukan lagi perempuan lemah yang dipaksa diam di balik bayang-bayang keluarga Adinegara. Kini Kirana Putri berdiri atas namanya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, dunia akhirnya melihat siapa sosok sebenarnya di balik seluruh karya besar yang selama ini dicuri darinya.